IPO sering dianggap sebagai simbol kesuksesan sebuah perusahaan. Namun, apa yang terjadi ketika perusahaan yang sudah sukses justru menghadapi penurunan kepercayaan bahkan setelah menjadi perusahaan terbuka? Kami kelompok 1 akan membahas hal tersebut secara lengkap dalam studi kasus PT UP Indo Jeligam Tbk. Salam sejahtera untuk penonton semua dan salam sejahtera khususnya untuk Pak Edward selaku dosen pengampu mata kuliah kami. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Investor Relation yang beranggotakan Ignatius Elzer Bima Sakti, Gerald Joseph Mozalaki, Ismail Putra, Rian Ramadan, Aiman Elhami Ajmal, dan juga Andesus Girang, dan juga saya sendiri Winston Frederick Lim. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan presentasi hasil kerja kelompok kami melalui video berikut. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan perencanaan Investor Relations PT UP Indo Jeligam Tbk dengan tema Campaign Rebuilding Trust Growing Forward. Jadi PT UP Indo Jeligam Tbk ini sendiri merupakan produsen soft candy asal Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 95 dan berkantor pusat di Gunung Putri Bogor. Saat ini juga UP merupakan market leader soft candy di Indonesia dengan pangsa pangan itu sebesar 66,5% dan mendistribusikan produknya lebih ke dari 36 negara. Perusahaan juga memiliki 2 fasilitas produksi dengan kapasitas total 93.000 ton dan juga produksi 50 juta gami per hari. Sangat banyak bukan? Jadi pada tanggal 25 Maret 2025, UP itu resmi untuk melakukan IPO dan berantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, permasalahan ini dimulai adalah di saat IPO-nya setelah berlangsung, perusahaan itu memperoleh banyak keuntungan. Dalam salah satunya IPO-nya ini sendiri mereka memperoleh jumlah IPO itu sekitar 2,4 triliun itu untuk mendukung ekspansi perusahaan dan juga penguatan pasar global. Namun yang terjadi adalah mereka justru mendapatkan tantangan baru di mana mereka di sini harus mempertahankan kepercayaan dan juga trust dari investor ini sendiri. Nah, tantangan tersebut ini menjadi fokus pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Untuk kondisi dan situasi lebih lanjut mengenai reputasi dan juga kondisi yang dialami oleh UP akan lebih lanjut dijelaskan oleh Gerald. Baik, terima kasih Elzer. Untuk memahami kondisi pasar pasca IPO UP, kami terlebih dahulu menganalisis performa saham perusahaan di pasar modal. UP resmi melakukan IPO pada harga Rp2.390 per saham pada 25 Maret 2025. Namun memang dalam waktu relatif singkat, perusahaan ini melonjak turun pada perusahaan sekitar pada kisaran 1.510 hingga 1.570 per saham. Artinya, memang terjadi penurunan sekitar 36,8% dibandingkan harga IPO itu sendiri. Selain itu pada April 2025, saham UP juga sempat masuk status Unusual Market Activity atau UMA dalam Bursa Efek Indonesia. Jika dilihat dari sisi valuasi per IPO UP berada pada kisaran 27,8 hingga 33,1 kali jauh di atas rata-rata industri sebesar 14,31 kali. Sementara memang PBV IPO berada pada kisaran 4,60 hingga 5,04 kali. Sedangkan rata-rata industrinya memang hanya sekitar 1,56 kali. Data tersebut memang menunjukkan bahwa pasar UP memiliki ekspektasi yang cukup tinggi. Bukan cukup tinggi, melainkan sangat tinggi, mohon maaf. Memang terhadap UP ketika IPO itu sedang berlangsung. Namun memang sesuai dengan keberadaan kita, ekspektasi itu belum mampu dipenuhi dalam komunikasi yang cukup kepada para investornya. Memang untuk memahami penyebabnya itu, saya persilakan Girang yang akan menjelaskan selanjutnya. Walaupun data tadi menunjukkan bahwa pasar UP itu ekspektasi yang sangat tinggi, menariknya penurunan kepercayaan investor tidak terjadi karena fundamental bisnis perusahaan yang memburuk. Secara operasional, UP masih menjadi pasar soft candy di Indonesia dengan pangkat pasar 66,5%. Dan jaringan distribusi yang menjangkau lebih dari 36 negara. Artinya, secara bisnis, perusahaan masih memiliki fondasi yang kuat. Namun di sisi lain, investor mulai mempertanyakan arah pertumbuhan perusahaan pasca IPO. Muncul gap antara kondisi internal perusahaan yang relatif sehat dengan persepsi investor yang berkembang di pasar. Kesenjangan inilah yang kemudian menjadi dasar analisis permasalahan kami. Untuk menjelaskan lebih lanjut, akar permasalahan tersebut saya sediakan Ria. Terima kasih Girang. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis kami terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan krisisnya kepercayaan para investor. Permasalahan pertama adalah belum terrealisasinya dana
penggunaan dana IPO hingga akhir tahun 2025. Dana bersih IPO yang sebesar 596,67 miliar masih ditempatkan dalam deposito di Bank Simniaga. Investor yang membeli saham berdasarkan narasi ekspansi belum melihat realisasi penggunaan dana IPO tersebut. Dan selanjutnya permasalahan keduanya adalah penundaan pembangunan pabrik di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Pabrik ini merupakan salah satu proyek utama yang dikomunikasikan kepada investor pada saat IPO dan juga direncanakan menjadi pendorong pertumbuhan kapasitas produksi dari perusahaan UP itu tersebut. Namun, target operasional yang sebelumnya diharapkan dapat berjalan pada tahun 2026 belum menunjukkan realisasi yang jelas gitu. Akibatnya, muncul kesenjangan antara komitmen yang tertulis jelas dalam prospektus dengan realitas yang terjadi di lapangan. Permasalahan ketiganya adalah minimnya komunikasi proaktif pihak investor relation. Perusahaan UP tersebut belum cukup aktif dalam menjelaskan permasalahan penundaan pembangunan proyek di Nganjuk, perkembangan penggunaan dana IPO, dan juga mengkomunikasikan roadmap bisnis pasca pergantian pengendali. Akibatnya, ruang informasi tersebut justru diisi oleh spekulasi dan juga asumsi-asumsi liar dari pasar. Untuk menjelaskan insight utama dari permasalahan kami ini, saya persilakan Winston. Dari seluruh data analisis yang sudah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa permasalahan UP itu bukan terletak pada fundamental bisnis perusahaannya. Seperti yang kita tahu, UP sendiri ini adalah pemimpin pasar dalam segmentasi permen atau candy gum. Pada faktanya, pada kuartal pertama tahun 2026, UP masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,1%. Atau secara year on year itu sekitar 763,2 miliar. Perusahaan UPI juga mendapatkan laba sekitar 177 miliar. Itu merupakan laba bersih. Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja bisnis perusahaan masih berada dalam kondisi yang sangat sehat. Namun masalahnya terdapat di para investor yang tidak hanya melihat kinerja keuangan, melainkan investor juga melihat transparansi, konsistensi komunikasi, dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi ekspektasi yang telah dibangun sejak UP bergerak secara IPO atau Initial Public Offer. Karena itulah kami menyimpulkan bahwa masalah UP itu bukan terletak pada business gap, tapi terletak pada communication gap. Atas dasar tersebut, kami merancang strategi investor relation yang berfokus pada pemulihan kepercayaan investor. Untuk menjelaskan strategi tersebut, saya akan mengoper penjelasannya ke Ignatius Elzer. Berdasarkan akar permasalahan yang telah diidentifikasi, kami merancang campaign investor relation dengan tema Rebuilding Trust, Growing Forward. Jadi tema ini kami pilih berdasarkan fokus utamanya ini sendiri, di mana perusahaan saat ini bukan hanya menunjukkan pertumbuhan bisnis, tapi juga membangun kembali kepercayaan investor yang juga sempat menurun. Strategi utama yang kami usulkan dalam konteks ini adalah proaktif, transparansi, strategi, dan juga rebuilding investor trust. Strategi ini berlandaskan 4 prinsip utama, yaitu transparan, konsisten, berbasis data, dan juga proaktif. Kami sendiri memilih strategi ini karena permasalahan utama UP sebenarnya bersifat komunikatif, bukan pada finansialnya, di mana fundamental bisnis perusahaan itu masih kuat. Namun investor kehilangan kepercayaan akibat kekosongan informasi yang tidak dikelola secara optimal, di mana target utama kampanye ini meliputi investor retail, kemudian investor institusional, analisis pasar modal, media ekonomis, dan juga dari pemegang saham. Melalui strategi ini juga, perusahaan diharapkan mampu untuk mengurangi berbagai spekulasi yang beredar di publik dan pasar, sekaligus membangun kembali kredibilitas perusahaan di mata investor. Implementasinya akan dibantu oleh Aiman selaku rekan saya yang akan membantu menjelaskan. Oke, terima kasih Azhar. Untuk mengimplementasikan strategi tersebut, kami merancang sejumlah program utama. Nah, program utamanya yang pertama adalah Quarterly Investor Briefing yang dilakukan setiap kuartal untuk memberikan perkembangan kerja perusahaan serta realisasi penggunaan dana IPO secara transparan. Lalu program kedua adalah Public Expose UP Roadmap 2027 yang bertujuan menjelaskan arah bisnis perusahaan, termasuk progres pembangunan pabrik Nganjuk dan strategi pertumbuhan jangka panjang. Lalu untuk program ketiga adalah CEO Management dan Media Interview untuk memperkuat komunikasi publik serta mengurangi ketidakpastian yang ada berkembang di pasar. Selain itu terdapat Controlling Shareholder Engagement yang memungkinkan pengendali baru menyampaikan visi dan komitmen perusahaan secara langsung kepada investor Indonesia. Selanjutnya akan kami serahkan pada Putra.
Terima kasih Eman. Seluruh program tersebut akan dijalankan secara bertahap sepanjang periode Juli 2026 sampai Juni 2027. Nah, program-program ini mencakup laporan realisasi dana IPO bulanan, Digital Investor Relation Campaign, Investor Briefing, Analyst Meeting, Media Engagement, Public Expo, dan hingga Factory Visit. Nah, pendekatan ini dirancang agar perusahaan tidak lagi bersifat reaktif terhadap isu, tapi secara aktif mengisi ruang informasi pasar. Nah, dengan demikian, investor dapat memperoleh informasi yang akurat, konsisten, dan berkelanjutan. Nah, untuk selanjutnya, saya persilakan kepada rekan saya, Elzer. Keberhasilan kampanye ini akan kami ukur melalui beberapa indikator utama yang sudah kami tentukan. Di antaranya adalah peningkatan sentimen positif dan juga netral sebesar minimal 25%, peningkatan partisipasi investor sebesar minimal 30% dalam setiap briefing, serta peningkatan engagement media sosial sebesar 50%. Selain itu, perusahaan juga menargetkan untuk 100% laporan realisasi dana IPO yang akan dipublikasikan berdasarkan ketentuan dari OJK dan juga Bursa Efek Indonesia. Dan harapannya sendiri melalui indikator utama yang telah kami tentukan, perusahaan dapat untuk mengevaluasi apakah strategi investor relation yang telah kami gunakan dan implementasikan apakah berhasil memulihkan kepercayaan investor atau tidak. Dan harapannya tentu ini dapat merelief kembali kepercayaan dari investor. Dan untuk penutup dari penjelasan saya ini tentunya akan dibungkus oleh Winston Frederick Lee. Oke, jadi sebagai kesimpulan, PT UP Indo Jeligam merupakan perusahaan yang memiliki fundamental bisnis yang sangat kuat dan sangat baik dan memiliki prospek pertumbuhan yang masih sangat menjanjikan. Namun sayangnya, pasca IPO, perusahaan menghadapi tantangan berupa menurunnya tingkat kepercayaan investor. Kenapa para investor tidak percaya? Karena beberapa akar masalah yang sudah kami jelaskan. Bukan berasal dari bisnis perusahaan, tapi melainkan dari belum terrealisasinya dana IPO sebesar 596,67 miliar dan tertundanya pembangunan pabrik di Nganjuk, serta minimnya komunikasi perusahaan dalam menjelaskan perkembangan tersebut kepada publik. Akibatnya, muncul berbagai spekulasi, kritik, dan keraguan dari investor terhadap komitmen perusahaan dalam merealisasikan rencana ekspansinya. Tapi, terlepas dari benar atau tidaknya persepsi tersebut, dalam praktik investor relation, persepsi pasar merupakan realitas yang harus dikelola karena dapat memengaruhi reputasi perusahaan. Oleh karena itu, melalui campaign yang sudah kami buat, yaitu Rebuilding Trust and Growing Forward, kami meyakini bahwa UP perlu membangun komunikasi yang lebih transparan, konsisten, berbasis data, dan juga agar kepercayaan investor itu bisa dapat kembali pulih. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mampu memperbaiki hubungan dengan investor, tetapi juga menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan serta nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Segitu saja, terima kasih.